Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non menuju mimbar upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Senin 11 November 2024, siap dimulai. Laksanakan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Para Inspektur Upacara, hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional ke-60 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Senin 11 November 2024. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Langkah, tegap, maju. Tuh. Dalam, di tempat. Gerak. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan.
Silakan duduk kembali. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Balik kanan hati. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa untuk mengenang arwah para pahlawan semua bangsa yang telah mempersembahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan-pesan pahlawan. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, menghargai bangsa lain, respek terhadap bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan atau gaji yang tinggi. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Penyerahan Satya Lencana Karya Satya. Kepada penerima disilahkan untuk mengambil tempat. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Satya Lencana Karya Satya. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 114/TK/2023. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama,
menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, bakat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, nama Samsul Hilal SPD, keterangan nomor urut 1 sampai dengan 9 diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 2. RR Sri Asih Anggorowati SSI, keterangan nomor urut 10 sampai dengan 16 diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 3. Ferry Setiawan SEMM, keterangan nomor urut 17 sampai dengan 80 diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Selesai. Mohon berkenan kepada PJ Bupati Tanggamus untuk dapat menyerahkan. Terima kasih kepada PJ Bupati Tanggamus. Disilakan kembali ke tempat. Kepada penerima disilakan kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Yang saya hormati para veteran yang telah hadir, Bapak Eskadam, Bapak Syaiful Anwar, Bapak Rahman Saleh. Yang saya hormati para anggota Forkopimda, kawan Tanggamus, Ketua DPRD Tanggamus, Kapolres Tanggamus, Bapak AKBP Rifanda SIK, Kajari Tanggamus yang diwakili oleh Kasubag Pembinaan Bapak Sakban Zakia, dan Dim Tanggamus Bapak Letkol Infantri Fikri Heru Harsanto SIP MSI. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus Ibu Eva Susiana, Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Bapak Ibrahim Lubis SHMH, Ketua BNN Tanggamus Ibu Diani Indramaya SPD MSI,
Kepala Kemenak Tanggamus yang diwakili oleh Kasih Haji dan Umroh Bapak Dr. Nur Saad, Kepala BPN Tanggamus yang diwakili oleh Staf Administrasi Umum Bapak Johan Sandri, Kepala BPS Tanggamus Ibu Niken Haryanti SSI, Karutan Kota Agung yang diwakili oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Bapak Eko Munandar, Kalapas Kota Agung yang diwakili oleh Kaur Kepegawaian dan Keuangan Bapak M. Setiawan, yang saya hormati Dananol Kota Agung, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Tanggamus Ibu Dr. Gigi Helen Faranika MKes, yang saya hormati Ketua Persid Chandra Kirana Ibu Eka Natalia Diasi Arisandi, Ketua Bayangkari Tanggamus yang diwakili oleh Ibu Rini Ardi, yang saya hormati Ketua DWP Tanggamus diwakili oleh Ibu Apriliani Taurisya, yang saya hormati para asisten, staf ahli, kepala OPD, para camat, kepala bagian yang telah hadir, yang saya hormati perwakilan FKPPI TNI dan Polri, PPN, ID, IBI, PPNI, yakni Hakli, Persagi Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati para peserta upacara dari unsur TNI Polri, unsur Ormas, jajaran tenaga kesehatan, dan pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada pagi hari ini bersama-sama hadir pada upacara Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Beriring salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para peserta upacara yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan membaca sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Kita patut bersyukur karena di bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan. Para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk NKRI. Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian, kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air, proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkuat dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya.
ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah. Maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia. Oleh karenanya semangat kepahlawanan harus berjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuannya mengelola permasalahan sosial. Terkait perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya milik masa lalu? Apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat ini, mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan negara telah selesai dengan terbentuknya NKRI? Tentunya pertanyaan itu sangat sempit jika dikaitkan bahwa ladang perjuangan hanya pada saat pembentukan negara. Tantangannya ke depan bahwa kita sepakat NKRI adalah untuk masa depan, rumah kita bersama sampai akhir hayat. Tentunya ini membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat yang terbaik dalam koridor menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global. Siapapun berkesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI dan membangun kemajuan NKRI. Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat, membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karenanya kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini. Pada akhirnya, jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik, meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat mulai dari diri kita. Mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat. Demikian sambutan saya dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Semoga kita semua mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta 10 November 2024, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Para peserta upacara yang berbahagia, pagi ini juga memperingati Hari Kesehatan Nasional HKN yang ke-60. Diperingati setiap tanggal 12 November dengan tema yang diusung yaitu Gerak Bersama, Sehat Bersama. Tema ini memberikan makna bahwa melalui momentum HKN ke-60, masyarakat diharapkan lebih bersemangat untuk bergerak secara fisik, menggerakkan badan, karena di era serba digital dan semakin modern ini, segala sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan instan. Untuk itu, mari kita gerakkan elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat
dengan cara mulai bergerak dan olahraga secara teratur. Peringatan HKN tahun ini juga menggambarkan bagaimana keberhasilan 6 pilar transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan. Mengembangkan platform terkait pelayanan kesehatan hingga di tingkat desa atau PEKON. Satu di antaranya adalah peningkatan pelayanan yang dikenal dengan integrasi layanan primer atau ILP. Melalui pendekatan layanan kesehatan primer, diharapkan semua sasaran dapat terlayani mulai dari posyandu, pustu, dan tingkat puskesmas, menuju terwujudnya generasi yang sehat, generasi emas tahun 2045. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang menjadi isu nasional, yaitu menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan angka penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta upaya menurunkan angka stunting yang telah diupayakan dengan optimal. Pemerintah Kabupaten Tanggamus secara konvergen berupaya menurunkan angka stunting dari angka 20,4% di tahun 2022 menjadi 17,1% di tahun 2023. Berbagai upaya intervensi secara spesifik maupun sensitif telah diupayakan. Salah satu bentuk intervensi secara sensitif meningkatkan akses sanitasi di masyarakat melalui gerakan stop buang air besar sembarangan atau open defecation free. Dari hasil verifikasi ODF beberapa waktu lalu, akses sanitasi layak di seluruh wilayah kecamatan menunjukkan hasil bahwa di seluruh kecamatan sudah mencapai hasil 100% ODF. Tepuk tangan. Dengan kata lain, di tahun ini Kabupaten Tanggamus dinyatakan status menjadi Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan atau Kabupaten ODF. Namun demikian, pencapaian tersebut mestinya tidak menjadi masyarakat menjadi lalai. Karena yang dicapai adalah akses, sehingga ke depan diharapkan seluruh komponen mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, dan PEKON, serta seluruh masyarakat untuk bisa mewujudkan peningkatan sarana sanitasi layak menjadi sanitasi aman. Para peserta upacara yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita terus berjuang, bekerja, berkarya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi lingkungan, pahlawan bagi masyarakat, dan pahlawan bagi negeri ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan nazirin, hamdan yu'afi amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa dimni sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur atas karunia yang Engkau anugerahkan sehingga kami bisa memperingati acara Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus tahun 2024. Terimalah ya Allah rasa syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami mengenang perjuangan para pahlawan. Semoga ya Allah pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Ya Allah, tempatkanlah mereka di surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan, serta rahmatilah mereka dengan ampunan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, semoga persatuan terpelihara lestari di bumi Pertiwi ini. Semoga
bangsa dan negeri ini selalu Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Mujibas Sa'ilin, ampuni semua salah, khilaf dan dosa-dosa kami. Rabbana fir lana wal ikhwanil ladzina sabaqu minal iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Pembacaan deklarasi ODF dan penyerahan sertifikat ODF kepada 14 kecamatan serta penyerahan piagam tenaga kesehatan teladan dan pelaksana SPM terbaik. Kepada seluruh camat dan para penerima disilakan untuk mengambil tempat. Lapor. Pembacaan deklarasi Kabupaten ODF. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Deklarasi Kabupaten ODF. Stop buang air sembarang. Stop buang air besar di sembarang tempat. Kami mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Pematang Sawah. Maka Kotaku. Kecamatan Gisri. Kecamatan Ulu-Beluk. Pulau Paku. Limau. Surabaya. Barat. Se-Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa satu, perilaku buang air besar di sembarang tempat merupakan perbuatan tercela. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan bagi mereka yang melakukan, juga merugikan keluarga dan orang lain. Dua, sejak saat ini dan seterusnya, kami tidak akan melakukan praktik buang air besar di sembarang tempat, dan tidak akan membiarkan
orang lain melakukannya di wilayah kami. 3. Kami percaya terhadap semangat dan kemampuan yang kami miliki, sehingga kami siap menjadi contoh bagi siapapun, termasuk bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. 4. Sejak hari ini dan seterusnya, kecamatan kami merupakan kecamatan Open Defecation Free ODF, dan siap menjadi contoh bagi siapapun, termasuk bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. 5. Semoga tekad kami ini akan mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Agung, 11 November 2024. Pembacaan deklarasi Kabupaten ODF telah selesai. Mari ke tempat. Kiri, maju, jalan. Dilanjutkan dengan penandatangan deklarasi ODF oleh PJ Bupati Tanggamus. Mohon berkenan kepada PJ Bupati Tanggamus untuk dapat menandatangani. Selanjutnya penyerahan sertifikat ODF oleh PJ Bupati Tanggamus kepada camat se-Kabupaten Tanggamus. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan oleh PJ Bupati Tanggamus. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa penyerahan piagam penghargaan ini diberikan kepada tenaga kesehatan teladan kategori dokter, perawat, bidan, nutrisionis, dan pelaksana SPM terbaik. Kami terima kasih kepada PJ Bupati Tanggamus. Disilakan kembali ke tempat.
Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan.